Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam ID Siang. Selain 3 berita utama tadi, ID Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan ID Siang ini kami awali dari informasi mengenai tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hari ketiga pencarian korban, tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang tertimbun longsor dan terseret banjir bandang. Proses pencarian 3 korban dilakukan dengan peralatan seadanya menggunakan cangkul dan alat penyemprot air. Hal itu disebabkan medan yang sulit untuk dilalui kendaraan sehingga tidak bisa mendatangkan alat berat. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan longsor di Sukabumi, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Budi Setiawan. Selamat siang, Budi. Di mana sajakah fokus titik pencarian korban hilang saat ini? Baik, terima kasih. Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan bahwa saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian terhadap 4 korban yang masih belum ditemukan pasca bencana banjir dan longsor terjadi pada Kamis lalu. Saat ini tim SAR gabungan fokus pada pencarian di Kecamatan Cilengkong, tepatnya di Kampung Cicau, Desa Langkap Jaya, yang mana di tempat ini terdapat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak masih belum ditemukan akibat tertimbun material longsor setelah rumah yang mereka tempati terseret oleh banjir. Proses pencarian pun dilakukan menjadi 2 tim. Tim yang pertama melakukan proses pencarian di sekitar lokasi longsor, sementara tim kedua dilakukan dengan menyusuri sungai sejauh 3,5 kilometer. Seperti itu, Reza. Baik, Budi, kemudian apakah ada kendala dalam pencarian korban hilang ini? Ya, tim SAR gabungan saat melakukan proses pencarian mengalami beberapa kendala. Di antaranya medan yang sulit untuk dilalui kendaraan, sehingga alat berat untuk didatangkan ke sana sangat tidak dimungkinkan. Selain itu, area longsor yang terjal dan material yang cukup dalam menjadi salah satu kendala utama tim SAR gabungan dalam proses pencarian para korban tersebut. Reza. Baik, terkait dengan korban hilang yang saat ini masih dicari oleh petugas gabungan, Budi, di manakah mereka terlihat terakhir kali? Apakah ada saksi yang melihatnya? Ya, menurut informasi dari tim SAR bahwa menurut saksi dari lokasi kejadian, saat hujan turun, ketiga korban tersebut berada di rumahnya. Namun longsor tiba-tiba datang menerjang ataupun menggerus rumah mereka yang berada di samping sungai. Saat kejadian tersebut, sungai yang berada di dekat rumah tersebut lumayan banjirnya cukup deras, hingga diduga korban tersebut tertimbun ataupun terbawa arus. Demikian. Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali. Anda masih bersama kami di ID Siang, pemirsa. Banjir di perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai berangsur surut. Sementara warga yang rumahnya terendam banjir membersihkan rumah mereka. Sebelumnya, air yang merendam perumahan tersebut dengan ketinggian air 80 cm. Saat ini hanya genangan air yang merendam jalan yang berada di perumahan tersebut dengan ketinggian air 30 cm.
Hari ke-6 banjir di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pagi ini masih merendam ratusan rumah warga. Sementara warga yang rumahnya masih terendam banjir masih mengungsi di beberapa tempat terpisah. Sementara dari BPBD Kabupaten Karawang, rumah yang terendam banjir di Dusun Kampek ada 140 rumah dan di Dusun Pangasinan ada 80 rumah. Total seluruhnya 220 rumah masih terendam banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini banjir di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ada rekan Didit Junaidi, dan banjir di Desa Karangligar, Karawang, ada rekan Budi Setiawan. Selamat siang rekan-rekan, kita terlebih dahulu ke Didit Junaidi di Bekasi, Jawa Barat. Didit, apakah seluruh kawasan di Bekasi ini banjirnya sudah surut semua? Baik, Kang Reza, untuk saat ini saya sudah berada di perumahan Wanasari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga malam tadi, ketinggian air yang merendam di perumahan tersebut dengan ketinggian air 80 cm. Namun sejak pagi tadi, air yang merendam di perumahan tersebut sudah berangsur surut. Sementara warga yang berada di perumahan tersebut saat ini sedang mulai bersih-bersih untuk membersihkan rumahnya yang terendam banjir. Saat ini banjir yang merendam di perumahan tersebut hanya di jalan utama perumahan Wanasari Cibitung. Dan saat ini terlihat banyak anak-anak yang sedang bermain di lokasi banjir. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Didit Junaidi, dan kini kita beralih ke Karawang, Jawa Barat. Ada rekan Rudi Setiawan. Rudi, bagaimana kondisi terkini banjir di Karawang? Ya, Reza dan pemirsa, selamat siang. Kembali saya menginformasikan dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisi banjir di Kabupaten Karawang sendiri saat ini masih digenangi banjir, ketinggian air masih 1 meter lebih. Dan juga banjir saat ini saya persis berada di lokasi Karangligar, persisnya di Desa Karangligar di Dusun Kampek. Perlu kami informasikan bahwa untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini hanya tinggal 2 dusun, di mana dari kemarin ini 2 dusun banjir masih merendam, di antaranya itu ada 140 di desa, maksud saya di Dusun Kampek. Kemudian di Dusun Pangasinan itu ada sekitar 40, dan para pengungsi juga masih mengungsi di sejumlah pengungsian yang tersebar di Desa Karangligar. Ya, untuk debit air sejak kemarin sampai saat ini menurut warga hanya beberapa sentimeter saja, dan 24 jam hanya mengalami surut. Di antaranya menurut warga pada saat hari ini, pagi ini saya berkunjung di lokasi saya berada menyiarkan, ini hanya 5 cm saja, dan kami akan langsung saya akan menunjukkan kondisi terkini ya Reza dan pemirsa untuk situasi banjir yang saat ini kedalamannya untuk per hari ini ya, hari Minggu dari pagi sampai saat ini tidak berbeda jauh dari yang kemarin. Dan ini kondisi yang saat ini, nah ini bisa saya tunjukkan, ini kondisinya tidak berubah, hanya karena memang kondisi air di Dusun Kampek ini hanya 5 cm, menurut warga 5 cm itu dari 24 jam, dimana ya jadi untuk lokasi seperti yang saya gambarkan di sana, ini lokasi yang paling dalam di sana masih ada sekitar kurang lebih 1 meter. Dan kemudian kalau saya beralih ke sebelah kanan saya ini untuk debit air sudah mulai berangsur surut, sekitar mulai dari sebetis orang dewasa hingga sepaha orang dewasa. Jadi kalau ke belakang itu sudah mulai surut, pemirsa. Dan saya akan gambarkan kembali untuk posisi yang persis ada di belakang saya ini.
ada kurang lebih di sini lebih parah lagi, dan ini ke sana ada beberapa perahu, makanya di sini disediakan perahu oleh petugas dan juga oleh warga, di mana memang banjir ketika warga ingin hilir mudik memanfaatkan melihat kondisi rumahnya, dan mereka karena sebagian selain untuk membersihkan rumah-rumah, dia bisa menggunakan ada perahu dari warga sendiri, ini secara mereka gunakan untuk kepentingan untuk hilir mudik. Dan di sini juga bisa Anda lihat, ini jalan ini sudah sepaha orang dewasa. Jadi tidak ada perubahan kalau yang di kondisi ini. Ya, kami informasikan juga untuk debit air dari Sungai Citarum juga pemirsa saat ini dalam status siaga. Di mana kalau untuk status Sungai Cibeet sendiri kondisinya sudah kondisi status aman, di mana bisa digambarkan bahwa untuk kondisi status kedua ini ya warga untuk tetap berwaspada. Ya, karena memang kondisi cuaca hujan juga kemarin sempat diguyur hujan, dan kemudian juga saat ini cuaca sedikit agak redup ya, Reza. Ya, baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Dede Junaidi dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga yang terkena dampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan warga sambil berbuka puasa. Tiba-tiba airnya langsung gede aja langsung gitu, Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Iya, bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu, Pak. Nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Menanggapi keluhan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Prabowo juga menyusuri genangan air dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sambil menanyakan kebutuhan warga yang diperlukan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga sekitar. Umurnya berapa? 15. Kelas berapa? Kelas 9. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pihak terkait untuk segera menanggapi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Belum ya. Di Kecamatan Babelan. Selain meninjau langsung kondisi permukiman warga, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Dan tak segan, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga setempat dengan menu sederhana. 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran Presiden Prabowo dapat memberikan semangat bagi warga yang terkena musibah banjir. Pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat usai banjir bandang menerjang permukiman. Deddy membantu membersihkan sungai dan mendalami faktor-faktor penyebab banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Sampah kayu dan rumah tangga berserakan serta menyumbat aliran sungai.
Ia kemudian meminta warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dan penggundulan hutan menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri, ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya, nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok. Buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak. Pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya. Sebelumnya banjir bandang merendam sedikitnya 150 rumah. Hingga kini tercatat 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Depok, Jawa Barat. Pemirsa, tak kuat menahan luapan air kali, sebuah rumah di perumahan RGS Kampung Benda, Depok, Jawa Barat jebol. Pemilik rumah sempat terseret derasnya arus. Tembok salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah, Widodo, yang saat kejadian berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air hingga terluka. Saat kejadian, ia sempat mendengar suara kencang dan langsung berupaya menyelamatkan keluarganya. Iya, terdengar seperti petasan juga. Awalnya kayak petasan, langsung viewer. Oh, oke, siap. Air masuk ya, Pak? Langsung masuk. Di situ Bapak kondisinya langsung berusaha menyelamatkan diri sama keluarga keluar atau gimana? Ya, saya di pikiran saya yang ada, udah saya menyelamatkan anak istri saya gitu. Udah, yang lain mah bareng udah biarin aja materi. Saya udah nggak sanggup karena derasnya air kan, dorongan air ini nggak bisa. Sementara Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan adanya pelanggaran dari perumahan di mana tidak ada turap yang membatasi kali dengan rumah warga. Dari beberapa hal yang kami temui memang terkait banjir ini dikarenakan pembangunannya juga yang menurut kami ini perlu dievaluasi ya, karena ternyata tembok-tembok rumah warga menjadi pembatas dari kali yang ada di belakang. Dan tembok-tembok lainnya jebol sangat tinggi nih. Sebab tadi pembatas sungai ternyata tembok gitu. Nah, ini mungkin nanti juga pihak perumahan mungkin besok akan kami panggil ya. Untuk kami mau pertanyakan juga nih di mana gitu. Kita harus evaluasi karena seharusnya yang membatasi kali ini turap. Tapi ini membatasi tembok rumah warga. Pemkot Depok juga mengimbau warga untuk mengungsi lantaran masih adanya potensi air meluap jika cuaca hujan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kondisi ketinggian air di pintu air Manggarai pagi tadi masih terpantau normal meskipun wilayah Jabodetabek sempat diguyur hujan lebat pada malam tadi. Kondisi ini berbeda dengan beberapa hari lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga. Meski sempat diguyur hujan lebat di sejumlah wilayah di Jakarta, ketinggian air di pintu air Manggarai hingga siang ini masih terpantau normal. Hujan yang sejak semalam mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya sempat mengakibatkan beberapa wilayah tergenang air. Namun kondisi di pintu air Manggarai pada siang ini nampak berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga 2. Warga tetap dihimbau untuk tetap waspada, mengingat kondisi serta cuaca hujan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, sejumlah rumah di kawasan Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat rusak diterjang banjir bandang. Warga dan petugas berjibaku membersihkan material sisa banjir bandang yang menyebabkan 2 orang terluka.
Longsor. Petugas BPBD dan warga berjibaku membersihkan bangunan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang di kawasan Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta tembok penahan tanah ambles hingga air meluap ke pemukiman warga mencapai 1 meter. Banjir bandang ini merusak 8 rumah warga, sementara 14 orang mengungsi ke tempat keluarga mereka yang lebih aman. Udah keluar air teh, langsung keluar air besar. Udah keluar air besar teh, langsung longsor. Air bah. Ya. Itu tingginya berapa meter, Kang, kemarin? Begini lah. Masuk ke rumah itu, Kang? Masuk ke rumah. Kondisinya gimana, Kang? Rusak gitu? Palit semua. 14 rumah 8, Kang. Jadi yang terdampak bencana. Tapi ya kita coba cek pertama, nanti alat berat turun ya, siang alat berat saya turunin supaya bisa membantu mempercepat proses pembersihan akibat longsoran TPT. Warga Cirende diterjang banjir bandang untuk pertama kalinya pada Sabtu malam. 8 rumah rusak, 13 jiwa terdampak dan 2 orang terluka. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera menanggulangi banjir bandang tersebut agar tidak terulang lagi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi menangkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang sedang berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan 2 temannya, polisi menemukan alat hisap dan 0,84 gram sabu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Falasopandi diringkus sejar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama 2 rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial RNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari galon karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Buat apa kamu pakai itu kan itu udah buat apa? Intinya ini kemudahan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi membubarkan aksi balap liar di Jalan Raya Podomoro Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 pelaku balap liar kocar-kacir dan akhirnya terjatuh saat hendak menabrak petugas. Sejumlah pelaku balap liar di Jalan Raya Podomoro Tenjo ini lari kocar-kacir ketika digerebek petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. 1 pelaku balap liar terjatuh saat hendak menabrak petugas yang menghalau mereka. Polisi juga turut menyita 2 unit motor para pelaku dan dibawa ke Mapolsek Tenjo. Pembubaran aksi balap liar ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan kegiatan balap liar. Sementara itu, petugas gabungan juga menyisir dan menggeledah sejumlah remaja yang nongkrong di pinggir jalan. Akan patroli gabungan antara Koramil, Pol PP, Polkar, dan tokoh masyarakat untuk antisipasi balap liar, tawuran, dan kerawanan lainnya.
Warga berharap kepolisian agar terus berpatroli ke sejumlah titik rawan lokasi karena banyaknya tempat balapan liar di sekitar jalan raya tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk mengamuk di rumah kontrakannya di kawasan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku mengamuk usai terlibat cekcok dengan istrinya. Seorang pria dalam kondisi mabuk mengamuk dan merusak barang-barang di kontrakannya di kawasan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pelaku juga merusak kontrakan hingga sepeda motor milik tetangganya. Setidaknya ada 7 kontrakan yang dirusak oleh pelaku. Salah satu warga mengatakan peristiwa terjadi saat pelaku dengan istrinya cekcok di dalam kontrakan. Lalu pelaku mengamuk dan menghancurkan isi kontrakan hingga merusak kontrakan tetangga. Awalnya kayak masalah cekcok biasa lah gitu, rumah tangga. Cuman pas saya tadi keluar ke rumah orang tuanya balik lagi udah begini. Anggota Polsek Jatiuwung yang menerima laporan adanya pria mengamuk langsung mengamankan pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja, itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya jilid saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews ya, pemirsa. Kebakaran melanda pabrik pengolahan minyak wangi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga kobaran api berasal dari korek api yang disurutkan salah satu karyawan saat sedang bekerja. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku melakukan pemadaman api yang melahap isi dalam pabrik pengolahan minyak wangi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran ini terjadi saat para karyawan pabrik tengah bekerja melakukan pengolahan kayu gaharu yang akan dijadikan minyak wangi. Namun naas, saat seorang karyawan hendak memotong tali untuk mengeluarkan tumpukan kayu dari dalam karung menggunakan korek api, seketika zat kimia etanol bahan olahan minyak wangi yang berada di lokasi ini langsung menyambar dan kobaran api seketika membesar membakar beberapa tungku pengolahan kayu gaharu. Harusnya aku pakai cutter, kan? Tapi nggak tahu kenapa saya langsung ambil korek gitu. Oh, yang motong pakai korek itu kamu? Cutternya nggak ada? Tiba-tiba udah nggak bisa. Pakai korek lebih cepat lah ya. Itu kenapa pakai korek? Langsung meledak gitu. Karena kan itu etanol kan. Oh, etanol. Itu langsung meledak atau gimana? Langsung nyambar gitu, Pak. Oh, nyambar ke lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. Pihak KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait.
Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak kali ini, pemirsa, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran. Sama Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses. Kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya, ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastilah distributornya ditentukan pasti. Dikasih, nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku usaha kecil, masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya.
Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, harga cabai keriting, cabai rawit dan bawang merah mulai naik signifikan mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya Rp25.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini gimana nih Bu? Ada kenaikan Bu? Atau ngeluh lah. Oh. Ada dikurangin jadinya belanjanya Bu ya? Iya. Harapannya nih Bu bagi pemerintah nih gimana nih Bu? Harapan? Harapannya menurun lagi. Normal lagi ya Bu ya? Iya, normal. Ya bagi masyarakat mah kenaikan ya berat lah. Apalagi keadaan lagi kayak gini, lagi sulit. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada H+3 bulan puasa. Petikan panenan cabai sendiri sedikit, permintaan banyak tapi kesediaan barang sedikit. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain baju lebaran, Pasar Tanah Abang, Jakarta juga ramai pengunjung yang mencari kuliner Ramadan. Salah satunya adalah buah kurma yang membuat pedagang di pasar tersebut juga mendapat rezeki di bulan Ramadan ini. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali dipadati pengunjung saat bulan Ramadan. Selain membeli pakaian baru untuk lebaran, pengunjung di pasar ini juga berburu kuliner khas bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah si hitam manis buah kurma. Bulan Ramadan kali ini, pedagang buah kurma di Pasar Tanah Abang turut mendapat berkah dengan kebanjiran pembeli. Kalau di sini yang paling laris tadi kurma Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol, itu juga paling laris itu, Mas. 4 varian itu biasanya. Rata-rata mereka belinya per kilo, seperempat atau setengah atau gimana? Paling banyak sih ya sekitar 60% orang kiloan kayak gitu. Kan soalnya buat keluarga. Ada yang kayak orang buat punya karyawan, belinya kardusan gitu, yang 10 kilo, yang 5 kilo kayak gitu. Buah kurma yang dijual pedagang beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Tidak hanya itu, pembeli juga bisa memborong beragam makanan impor dari Timur Tengah lainnya, seperti permen atau coklat yang biasa dijadikan oleh-oleh jemaah haji. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki hari ke-8 puasa, hari bebas kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin pagi tadi masih ramai oleh warga Jakarta dan juga sekitarnya. Meski berpuasa, warga mengaku tetap beraktivitas berolahraga. Meskipun di tengah bulan suci Ramadan, dalam kondisi berpuasa, hari bebas kendaraan atau Car Free Day pada minggu ini atau hari ke-8 puasa tetap ramai oleh warga yang melakukan berbagai aktivitas. Walaupun tidak seramai hari biasa di luar bulan suci Ramadan, warga yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap
serta meramaikan Hari Bebas Kendaraan di kawasan Sudirman Tamrin. Meskipun tengah menjalankan ibadah puasa, sejumlah warga mengaku tetap berolahraga dan tidak mengganggu ibadah puasa sama sekali karena olahraga penting untuk tubuh. Karena olahraga itu penting untuk saya, Mas. Berarti nggak pengaruh buat puasa? Nggak. Saya udah minum vitamin dari sahur. Berarti ini kondisi puasa? Alhamdulillah puasa. Jadi ini setelah olahraga terus melanjutkan puasa? Lanjut puasa dong, harus semangat. Kayak manapun kita olahraga di pagi hari, puasa itu tetap berjalan. Di bulan Ramadan ini biar kita puasa tetap menjalankan olahraga perlu, Mas, untuk kesehatan kita. Kayak gitu. Berarti nggak mengganggu ibadah puasa? Wah, nggak mengganggu dong. Aktivitas tetap harus kita laksanakan biarpun kondisi puasa. Gitu. Berarti nanti akan tetap melanjutkan puasa? Tetap melanjutkan, setiap minggu kita Car Free Day sama bos dan teman-teman. Selama bulan suci Ramadan, Pemprov DKI Jakarta tetap mengadakan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Steven Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki pekan kedua Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta dipadati warga yang berburu baju muslim yang akan digunakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Ya, pemirsa, meski Lebaran masih 3 minggu lagi, tapi Pasar Tanah Abang sudah ramai diserbu pembeli. Warga berburu berbagai jenis baju muslim untuk mewarnai Hari Raya Idul Fitri nanti. Salah satu yang paling diminati adalah baju koko pria dengan jenis kurta dengan kisaran harga Rp185.000. Sementara baju muslim wanita paling diminati adalah jenis gamis abaya dengan kisaran harga Rp150.000. Selain untuk diri sendiri, para pembeli juga bisa berbelanja secara grosiran untuk dijual kembali. Para pembeli memilih berbelanja lebih awal agar tidak terlalu padat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari pusat perbelanjaan di Tanah Abang Jakarta, pemirsa, sudah ada rekan kami Adisti Arifa langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta. Halo, selamat siang rekan Adisti, seperti apakah suasana siang ini di Tanah Abang? Apakah puasa-puasa di siang hari ini ramai di Tanah Abang? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Betul, saat ini saya berada di Pasar Tanah Abang Jakarta. Ini sedang melihat ya beragam jenis baju muslim untuk nantinya akan saya kenakan pastinya di Hari Raya Idul Fitri nanti. Ya, Pram dan juga pemirsa, bisa dilihat di layar televisi ini Anda bahwa ini banyak sekali jenisnya ini untuk baju muslim wanita. Dan tadi saya sempat bertanya ya, apa sih yang menjadi tren nih untuk jenis baju muslim wanita ini? Salah satunya ini adalah jenis abaya, yang mana ini paling banyak diminati oleh masyarakat, paling banyak diburu oleh para pembeli, dan untuk harga pun juga ini cukup terjangkau, yang mana untuk jenis abaya ini hanya dibanderol seharga Rp150.000 per satuannya. Nah, tidak hanya bisa dibeli per satuan, di sini juga bisa dibeli secara grosiran dengan harga yang jauh lebih murah, di mana minimal pembelian 3 pieces ini per satuannya dapat dijual atau dapat dibeli dengan harga Rp135.000. Mungkin kita coba tanya kali ya sama salah satu kakak yang jual baju gamisnya ini. Kak, permisi, aku mau tanya dengan kakak siapa? Cindy. Baik, Kak Cindy, aku mau tanya dong, ini untuk edisi Lebaran tahun ini yang lagi tren tuh jenis apa sih, Kak? Banyak orang nyari sih jenis model abaya sih, Kak. Iya. Jenis abaya ini harganya berapa, Kak? Kalau kita kisaran di sini satuannya 150, grosiran 135. Iya. Nah, ini tuh ada jenisnya tuh untuk dewasa atau ada untuk yang kita khusus dewasa sih. Iya. Berarti ini yang paling banyak diminati ya, Kak? Iya, banyak sih. Baik, terima kasih, Kak. Iya, Kak. Nah, itu tadi dia Pram dan juga pemirsa dari Kak Cindy juga mengatakan bahwa jenis abaya ini paling banyak diburu, paling banyak dicari untuk jenis baju muslim wanita. Nah, tidak hanya jenis baju muslim wanita, juga ada di sini banyak sekali jenis baju muslim pria yang juga dapat diburu untuk edisi Lebaran 2025 nanti. Nah, ini dia beragam jenis baju koko, baju muslim pria yang dijajakan ya di salah satu kios di Tanah Abang ini. Mungkin untuk mengetahui apa sih yang paling ramai, yang paling diburu, saya coba juga untuk berdiskusi dengan pedagang baju muslim pria. Bang, izin, dengan abang siapa? Nama
sama Jeffrey. Bang Jeffrey mau tau dong Bang, kalau untuk jenis baju muslim pria ini apa sih yang lagi tren Bang? Kalau yang lagi tren dia model kurta, kemko, sama gamis cowok dan sama setelan Pakistan. Oke. Untuk baju kurta ini harganya di kisaran berapa Bang? Kalau di sini kita jualnya satuan 185, kalau grosirannya 160. Oke. Nah, ini sejauh ini sudah gimana nih Bang penjualan terhadap masyarakat yang memang mereka berburu untuk edisi lebaran seperti apa Bang? Kalau seminggu puasa ini lumayan lah. Kalau awal-awal puasa kemarin masih sepi di sini. Ini kalau diprediksi nih Bang, mendekati hari lebaran nanti akan seperti apa Bang penjualan Bang? Insya Allah lah, mudah-mudahan ramai lah. Biasanya dari tahun ke iya, tahun ini ramai biasanya. Iya, insya Allah tahun ini ramai juga lah. Insya Allah tahun ini ramai. Ini tadi yang paling banyak ini kurta ya. Iya, kurta kayak gini dia modelnya kayak Pakistan gitu. Oke. Ini tuh tersedia untuk ukuran dewasa, anak-anak atau bagaimana Bang? Oh, dewasa Kak, paling kecil dia ukuran S. Oke, tapi ini untuk ukuran dewasa. Iya, dewasa. Oke, baik, terima kasih Bang Jeffrey. Ya, Pram dan juga pemirsa, itu tadi dari Bang Jeffrey ya, mengatakan bahwa juga salah satu baju muslim pria ini yang paling banyak diminati adalah kurta yang dapat ini dibeli dengan harga Rp185.000 per satuannya. Tapi jika dibeli secara grosir ini juga jauh lebih murah, yakni dengan harga Rp150.000 per satuannya. Nah, memang pasar Tanah Abang ini kami pantau ini sudah mulai ramai, di mana pembeli ini sudah mulai berdesak-desakan ya. Tadi saya melihat dari area pintu depan sampai ke area dalam ini, ke area kios-kios khususnya yang ada di lantai LG ini, karena di lantai LG ini memang mayoritas ini menjajakan baju-baju muslim baik untuk pria, wanita, anak-anak dan segala usia. Bahkan selain itu juga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan untuk Idul Fitri lainnya seperti kebutuhan ibadah seperti sajadah, mukena dan lainnya. Pram, kembali ke Anda. Baik, melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta, Adisi Arifah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Tolam akan tiba di tanah air hari ini untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Kunjungan ini akan membahas potensi kerjasama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, ada rekan kami Salam Rahmat langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang rekan Salam, kapan Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Tolam tiba di Jakarta pada hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, belum ada informasi secara pasti apakah nantinya Presiden Prabowo Subianto langsung yang akan menyambut kedatangan dari Komite Sentral ataupun juga dari Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Tolam, atau justru nantinya akan diwakilkan. Namun untuk kedatangannya sendiri nantinya dijadwalkan akan tiba pada pukul 2 siang hari nanti di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Adapun urgensi kedatangan dari Sekjen dari PKV atau Partai Komunis Vietnam Tolam ke Indonesia adalah untuk bertemu dengan sejumlah pejabat, termasuk diantaranya dengan Presiden Prabowo Subianto. Adapun juga dapat kami informasikan juga bahwa nantinya Sekjen PKV atau Partai Komunis Vietnam Tolam ini nantinya akan berada di Indonesia selama kurang lebih 3 hari, dan pertemuan kenegaraan atau pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Vietnam nantinya akan dilakukan pada Senin sore esok begitu, dalam hal meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi. Selain bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, nantinya Tolam juga akan bertemu dengan Ketua MPR, DPR dan juga DPD, serta juga melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha dari kedua pihak begitu. Kedua negara juga nantinya akan menyepakati berbagai kerjasama yang inovatif, termasuk diantaranya di bidang food security yang meliputi pertanian dan juga perikanan, lalu juga ada digital, renewable energy dan juga high tech industry. Ini merupakan pertemuan perdana begitu, lawatan pertemuan perdana yang dilakukan oleh Sekjen PKV atau Partai Komunis Vietnam begitu ke Indonesia, dan tentunya kita juga sama-sama berharap, Pram dan juga pemirsa, melalui pertemuan bilateral ini bisa meningkatkan kerjasama yang baik antar kedua negara, termasuk juga untuk meningkatkan visi begitu, karena pada tahun 2045 mendatang Indonesia dan juga Vietnam ini sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-100, dan tentunya kita sama-sama berharap juga melalui pertemuan perdana yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga dengan Sekjen PKV atau Partai Komunis Vietnam ini bisa berlangsung dengan serius dan juga bisa menghasilkan kerjasama yang baik. Pram. Baik, Salam Rahmat, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Solyo lagi-lagi menghadirkan produk terbarunya yakni Juicy Glow Lip Balm. Peluncuran produk terbaru Solyo ini dihadiri langsung CEO Solyo Beauty, Valencia Tanusudibyo, bersama para beauty influencer di Mall Central Park, Jakarta. Juicy Glow Lip Balm memiliki 7 kandungan aktif yang mampu merawat dan mempercantik kulit bibir. Terdapat 5 pilihan warna, mulai dari 8, Drip, Bob, Riz, hingga Shish yang menjadi warna pink intense. Selain mampu menjaga kelembapan bibir sepanjang hari, Juicy Glow Lip Balm memberikan warna yang alami pada bibir yang membuat Anda tampil semakin mempesona. Yang membedakan kita di sini untuk Juicy Glow Lip Balm ada skincare ingredients-nya juga. Jadi ada 7 kali active ingredients yang bisa untuk melembabkan. Dan salah satunya itu yang kita highlight ada di cactus extract. Jadi ini untuk melembabkan bibir dan juga menghidrasi bibir dalam jangka waktu yang lama. Peluncuran Juicy Glow Lip Balm diharapkan dapat memperkuat posisi Solyo Beauty di pasar kosmetik Indonesia dengan menawarkan produk inovatif yang dapat mempercantik sekaligus merawat kesehatan kulit dan bibir para penggunanya. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bansos PKH dan sembako di triwulan 1 tahun 2025. PT Pos Indonesia Persero kembali menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan program Keluarga Harapan di berbagai wilayah di tanah air. Nah, berikut selengkapnya. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 tahun 2025. PT Pos Indonesia kembali diberi amanah untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako atau PKH di triwulan 1 tahun 2025. Pos Indonesia melakukan berbagai persiapan dengan baik untuk melaksanakan penyaluran bantuan di berbagai daerah. PKH sembako tahap 1 dibayarkan jelang Ramadan tahun 1446 Hijriah. Palembang menjadi salah satu lokasi dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Ya, saat ini saya bersama dengan EGM KCU Palembang, Bapak Agus Pinandoyo atau Pak Aspin. Salam sehat, Bapak. Salam sehat, Bu. Ya, pemirsa, kita akan membahas seputar penyaluran bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 tahun 2025. Salam sehat, Bapak. Sehat, Bu. Semangat. Ya. Pak, ini jelang Ramadan di 2025. Pos Indonesia kembali diberi amanah untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Seperti apa, Pak, sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan untuk di Kota Palembang ini? Jadi kami untuk penyaluran sembako tahap 1 triwulan 1 2025 ini kami sudah menyiapkan seluruh kantor pos di wilayah Palembang untuk melakukan pembayaran. Jadi dari total 48.900 KPM saat ini sudah tersalur sebanyak 88%, Bu, gitu kan. Jadi persiapan kami mulai dari menyiapkan titik lokasi, kemudian menyiapkan petugas yang akan menyalurkan, kemudian koordinasi dengan para perangkat desa, utamanya dengan pendamping di dinas sosial, sehingga pada saatnya nanti kita juga sudah buatkan jadwal kepada para penerima di wilayah seluruh KCU Palembang ini, sehingga bisa tersalur sesuai dengan target yang ditentukan, tepat sasaran, tetap tepat jumlah, dan juga tervalidasi dengan baik. Oke, Pak, ini kan jelang Ramadan ya. Tentu kan persiapannya juga tidak gampang ya. Betul. Karena mengingat Pos Indonesia juga banyak diberi amanah untuk menyalurkan berbagai program pemerintah. Nah, seperti apa mekanisme proses penyaluran bantuan PKH dan sembako ini? Karena bantuan PKH dan sembako ini kan bukan hanya satu kali ya, Pak ya. Betul. Ini sudah kesekian kalinya Pos Indonesia diberi amanah, Pak. Jadi kami sudah menyiapkan diri, tentunya kami bentuk tim, Bu. Ada satgas yang sudah dibentuk di setiap kantor cabang dan KCU sendiri, di mana kami di tim itu sudah kami tetapkan siapa yang bertugas untuk mencetak surat panggilan, surat undangan, kemudian danom. Kemudian juga dalam momen Ramadan ini juga kita menambahkan di surat undangan itu promosi, Bu, promosi kepada masyarakat di Kota Palembang itu agar bisa melakukan transaksi layanan yang ada di PT Pos Indonesia seperti payment. Kemudian juga kami juga di momen ini juga bersamaan dengan operasi pasar. Jadi antusiasme masyarakat juga bertepatan dengan momen Ramadan ini. Penyaluran bansos di tempat kami dibarengi dengan operasi pasar, hingga
para penerima KPM juga bisa mendapatkan manfaat dengan operasi pasar tersebut. Gitu. Iya. Nah, Pak Aspin, bisa dilihat kan Palembang ini kan juga terdiri dari daerah kepulauan kecil-kecil lah ya. Betul. Notabene juga para penerimanya tidak hanya di kota, tapi Betul. juga ada akses-akses yang memang tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Tapi misalnya kita bisa lihat di sini bisa pakai perahu. Perahu, betul. Nah, seperti apa Pak penyaluran yang sudah dilakukan oleh KCU Palembang ini Pak? Iya. Jadi kami pada saat penyaluran memang lokasi-lokasi titik pembayarannya selain di kantor pos yang ada, juga di wilayah-wilayah komunitas, di mana ada beberapa kantor pos yang ada di daerah pedalaman, di daerah perairan, dan itu tentunya memerlukan effort yang cukup besar karena nanti pada saat penyalurannya kita membutuhkan transportasi khusus seperti perahu. Pak, Pos Indonesia kan memiliki inovasi ya dalam menyalurkan bantuan sehingga Kementerian Sosial bisa melihat langsung berapa sih realisasi penyaluran. Seperti apa sih inovasi yang dimiliki oleh Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako ini? Iya, dalam penyaluran bantuan sembako ini kami menggunakan aplikasi namanya Pos Girokes PGC, di mana di proses itu bisa diketahui secara real time. Yang pertama real time berapa terbayar, kemudian di titik mana dia lokasi bayarnya, karena memang sudah ada geotaggingnya, gitu kan, geotaggingnya. Jadi untuk tahap pertama ini triwulan 1 2025 dibarengi dengan geotagging. Nah, itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia sehingga penyalurannya itu tepat sasaran. Oke, gitu kan, sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial tentunya ya. Betul, ya. Dan tentunya seluruh SDM yang ada di Pos Indonesia sudah familiar dengan aplikasi ini karena memang aplikasi ini kan sudah digunakan cukup lama oleh PT Pos Indonesia dan selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan saat di lapangan. ini. Oke. Terakhir Pak Aspin, apa harapan Bapak melihat bahwa bantuan ini memang penting banget untuk masyarakat di Kota Palembang, dan jelang Ramadan ini masyarakat di Palembang ini benar-benar membutuhkan bantuan PKH dan sembako ini? Yang pertama tentunya bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Palembang, utamanya untuk melakukan pengentasan kemiskinan tentunya ya. Pertama pengentasan kemiskinan, kemudian juga pemerataan bantuan sosial dari pemerintah itu sampai ke daerah pedalaman. Dan itu salah satu poin penting dari PT Pos Indonesia sehingga bisa memberikan kepercayaan bagi PT Pos Indonesia bahwa PT Pos Indonesia bisa menyerahkan bantuan sampai di daerah pedalaman, di daerah sehingga aksesnya sulit ya, tapi Pos Indonesia bisa ya Pak ya. Kemudian juga meningkatkan daya beli masyarakat di sini dengan adanya bantuan sosial sehingga perekonomian di Palembang menjadi bergairah kembali gitu kan, bergairah kembali, tentunya juga berefek kepada produktivitas masyarakatnya gitu, dan ekonominya tumbuh ya. Gitu. Dan kami PT Pos Indonesia juga siap dan konsisten Bu untuk bisa menyalurkan bantuan sosial ini tepat sasaran di seluruh pelosok negeri di Indonesia, utamanya di Kota Palembang ini. Oke, terima kasih banyak Pak Aspin. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Aspin. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Selamat sore.